Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang masuk lagi dari Ibu Dian Mardiansyah. Beliau bertanya bagaimana seharusnya mendidik anak usia dini. Selama ini saya mendidik dengan lemah lembut, namun suatu waktu anak melunjak, kemudian saya coba lebih tegas, tapi anak berpikir bahwa saya marah, sehingga anak nangis. Mohon solusinya. Tidak disebutkan mungkin ini usia dini berapa, mungkin di bawah 5 tahun mungkin ya, mungkin di bawah 5 tahun definisinya, karena biasanya anak usia dini itu memang anak prasekolah biasanya. Jadi di bawah 7 tahun atau 5 tahun itu kita kategorikan usia dini. Tapi begini, ada potensi pertama yang Allah beri, dan itu belajar paling sempurna awal bagi anak kita, yaitu potensi pendengaran. Anak belajar pertama dari pendengarannya, dari telinganya. Dan pada tahap-tahap ini, anak itu akan belajar awal bukan dari kata, tapi dari nada. Anak mengerti kata sempurna di usia 7 tahun. Sebelum 7 tahun, definisi kata buat anak tidak cukup banyak. Makanya nanti dalam usia 4-5 tahun, biasanya 3-4-5, itu muncul satu persoalan emosi tersendiri buat anak yang disebut dengan tantrum. Tantrum adalah hambatan atau sumbatan emosi anak karena dia tidak bisa menyalurkan perasaannya, emosinya. Ada kata yang tidak tahu untuk apa yang harus dipilih kata untuk mengungkapkan perasaannya. Itu yang dialami anak hingga kemudian mereka bersikap dengan tindakan, tangisan, rengekan, rajukan, atau bahkan diam. Itu kan tantrum hadir di situ. Kenapa? Ada sumbatan emosi, dia terhambat, dia nggak tahu bagaimana mengungkapkannya, dan dia juga tidak mengerti apa yang dimaksud oleh ibunya. Karena perbendaharaan katanya, definisi kata belum cukup banyak untuk anak-anak usia dini. Artinya apa? Dalam pembelajaran suara yang paling awal buat anak, yang terpenting adalah bicara nada. Sejak anak bayi, anak akan mudah menangis mendengar suara yang bising, teriak, rame, daripada suara yang lebih tenang, bernada, dan lembut. Artinya apa? Sejak kecil pula, sejak bayi juga, anak-anak sudah belajar pertama dari nada. Dia akan nangis, memberontak, nggak nyaman ketika mendengar suara yang tidak nyaman juga terdengar di sekitarnya. Tapi dia akan mengalami peristiwa yang lebih tenang, tidur lebih enak, tidak nangis, ketika suasana di sekitarnya, di kamarnya, di rumahnya, itu juga mendukungnya. Karena anak belajar, sekali lagi, dari nada. Bukan dari kata pada awalnya. Maka ketika ibu bicara, tadi katakan biasanya lemah lembut, tiba-tiba ibu marah, anak nangis, nganggapnya marah gitu ya. Namun saya lebih tegas, katanya ibu lebih tegas, dianggap marah. Yang terjadi sebenarnya ada karena perubahan nada, bukan karena perubahan kata. Karena kata belum cukup bisa dimengerti, tapi raut muka dan nada itu anak mengatakan ada perubahan. Ya, maka persoalannya bagaimana menyampaikan ketegasan bukan dengan nada yang berbeda. Latihannya adalah bagaimana ketegasan dibuat dengan bentuk-bentuk nada yang berbeda. Makin tinggi nada, makin dia akan menganggap marah. Kenapa? Perubahan nada terjadi di sana. Tapi kata, dia belum cukup mengerti. Maka persoalannya bisa dengan cara reward punishment, bisa bicara dengan sikap ibu tidak bernada tinggi, ibu tidak bernada yang menurut anak marah, tapi dengan bentuk tegas misalkan ke sana. Pindah ke sana. Kalau kamu ngelakuin ini, maka kamu pindah ke sana. Duduk sendiri di sana. Misalnya seperti itu. Salah satu bentuk untuk anak usia dini adalah menempatkan dia sadar pada satu. Nggak usah sampai keluar ruangan atau apa. Tapi pada satu posisi, itu kursi bersalahnya. Itu tempat dia, kalau dia melakukan salah, kamu duduk di situ. Berapa? 5 menit. Nggak usah nada, tapi belajar tentang konsekuensi. Udah belum? Udah, boleh berdiri lagi. Ya, kalau kita mau mengajarkan bisa dengan cara-cara yang lain, tidak perlu merubah nada menjadi tinggi, tapi bisa juga dengan cara bentuk-bentuk hukuman yang lain. Atau dengan kata yang lebih terpatah-patah. Ingat, salah satu cara untuk membuat penekanan pada kalimat adalah membuat dia terpotong-potong. Kalau saya bicara seperti ini, semua jadi panjang. Tapi beda ketika saya bicara seperti ini.
Ya, saya bicara seperti ini, sama, nadanya cepat, terus-terus, kita ketemu anak, nanti gini-gini. Beda dengan ketika saya bicara seperti ini. Kata sama, nada tidak tinggi, hanya memotong-motong kata. Itu cara, apalagi buat anak usia dini, yang belum cukup cepat menerima kata dengan bentuk yang sempurna, maka memotong-motong, mematah-matah kata, itu cara untuk membuat penegasan. Ingat, buat anak, yang paling penting, nada dulu. Jangan naik, tapi bisa dengan cara memotong-potongnya. Itu yang bisa saya bantu, mudah-mudahan bisa membantu ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.